Beh, emangnya ada janji apaan sih sama Bang Petruk malam ini? Kayaknya genting amat. Tadi kan dia telepon, katanya sih Pak Camat kita, Pak Yudhistira, sakit parah. Gue diminta buat ke rumahnya. Soalnya si Limbu juga udah angkat tangan. Hah? Sakit apaan ya dia? Wah, lu jaga rumah ya Gong, biar gue sama Petruk aja ke sono. Oh iya beh. Assalamualaikum, Beh. Assalamualaikum. Tuh dia si Petruk, gue langsung berangkat ya Gong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emangnya kenapa sih Pak Camat Truk? Kemarin Pan, aye bolak-balik Beh nganterin Limbu ke rumahnya Pak Camat karena dia sakit. Jadi Limbu disuruh ngobatin Pak Camat. Tapi sampai malam ini dia belum juga kunjung sembuh, malah tambah parah penyakitnya. Nah malam ini karena udah mentok, aye disuruh Pak Lurah Arjuna buat manggil Babe. Kali aja bisa ngobatin Pak Camat. Pakai herbal bisa kali ya. Ya kita coba aja ya Truk. Iya Beh. Jun, ini kenapa kakak lu? Kenapa bisa jadi begini? Jadi gini Beh, bulan lalu kakak saya menolak pembangunan pabrik di kampung ini Beh. Tepatnya di lahan sawahnya Pak Sabeni, mantan kepala desa yang lama. Setelah kejadian itu, kakak saya mulai sakit-sakitan Beh. Beberapa kali udah dikasih obat sama Limbu, tapi tetap aja nggak lebih baik kondisinya. Malah makin parah sakitnya Beh. Bentar ya, gue cek dulu tubuhnya. Mudah-mudahan gak ada apa-apa. Bismillahirrohmanirrohim. Jun, kakak lu ini diguna-guna. Bentar ya, biar gue keluarin dulu jin yang ada di tubuh kakak lu ini. Hah? Baik Beh. Bismillahirrohmanirrohim. Hah? Jun, kakak lu ini udah terbebas dari guna-guna. Tapi tubuhnya yang dirasukin jin tadi masih menyisakan penyakit yang apabila didiamkan akan mengakibatkan tambah parah. Terus gimana Beh? Yang bisa menyembuhkannya cuman kayu gaharu merah Jun. Dan kayu itu bisa didapetin di Gunung Swargaloka. Letaknya di Pulau Ikan. Hah? Pulau Ikan? Yang ada di sebelah utara itu ya Beh? Iya Jun. Baik Beh, besok saya sama petugas desa akan ke sana mengambil kayu itu. Terus gimana sama tugas lu sebagai lurah Jun? Wah, iya juga ya Beh. Terus gimana Beh? Gini aja, Truk, besok lu kasih tahu si Gareng dan ajak dia buat ngambil kayu gaharu merah di Pulau Ikan ye. Bagong biar gue yang kasih tahu. Baik Beh, tapi Aye sama Gareng nggak tahu kayu gaharu itu apa Beh. Apalagi Bagong yang pendidikannya rendah, mana tahu dia. Beh, Canggih pasti tahu. Dia kan sarjana pertanian. Soal tumbuh-tumbuhan mah dia ahlinya. Kalau gitu lu ajak Canggih sekalian dah Truk. Beh, Aye boleh ikut ya Beh. Takut ada apa-apa di sono. Pen, Aye siap sedia obat. Dan kalau ada yang luka-luka, Aye bisa mengatasinya. Boleh Bu. Cuman lu bisa ngendarain atau ngedayung perahu enggak? Masa satu perahu dipakai 5 orang? Bisa-bisa tenggelam ntar. Jadi lu mesti pakai 2 perahu. Wah, Aye sama Limbu nggak bisa ngedayung lagi Beh. Gimana ya? Oh iya Beh, ada yang bisa. Si Durgadini. Dia penangkap ikan di Kali Iwadul. Dia juga punya perahu kecil.
Nah, boleh tuh lu ajak dah sekalian. Sekalian juga lu pinjam perahunya 2 biji. Beh, biar saya bantu perahu bot, bagaimana? Sepertinya gak bisa Jun. Soalnya untuk menuju ke Gunung Swargaloka mesti pakai perahu kecil. Tapi kalau mesin botnya sih bolehlah dipakai. Baik, Beh. Oh iya, pokoknya semua biaya biar saya yang tanggung. Ya udah, sekarang lu siap-siap deh, truk. Besok pagi lu berangkat sama yang lainnya. Biar gue siapin kendaraan yang nganter lu pade ke pantai. Baik Beh. Oh iya Beh, kita start di pantai mana ya Beh? Itu pantai yang waktu lu kecil berenang, truk, sama saudara-saudara lu. Oh itu ya Beh. Siap siap Beh. Buruan Bu, nanti terlambat lagi ditungguin Bang Petruk, Bang Gareng sama Bang Bagong. Iya Gi, lagian dia gak bakalan ninggalin kita Gi. Yang tahu pohon gaharu merah kan elu. Gimana? Lu udah pada siap? Siap Beh. Siap. Ya udah, sebentar lagi juga si Ipul bakalan datang. Oh iye, harap lu inget-inget kalau bekal lu habis dan lu lapar, lu boleh berburu apa aja di pulau itu. Tapi jangan sekali-kali lu berburu ikan ye. Lah, emang kenapa, Beh? Lu tahu kenapa pulau itu dinamakan pulau ikan? Enggak Beh. Itu karena penghuni di sana adalah siluman ikan. Jadi kalau lu makan ikan di sana, lu bakalan menjadi musuh bagi dia. Dan untuk bisa menemukan pohon gaharu merah itu, lu butuh bantuan siluman ikan itu. Jadi jangan sekali-kali lu makan ikan di sono. Nah itu si Ipul, kalian siap-siap dah. Buh lu di depan ye. Kalau di belakang menuhin tempat ntar. Siap Bang Petruk ganteng. Gaharu adalah kayu berwarna kehitaman dan mengandung resin khas yang dihasilkan oleh sejumlah spesies pohon dari marga Aqualaria, terutama A. malaxensis. Resin ini digunakan dalam industri wangi-wangian karena berbau harum. Tapi kayu gaharu yang dibilang Babe Semar kok aneh ya? Warnanya merah. Gue belum pernah deh dengar kayu gaharu merah. Wah, ini sih luar biasa nih, penemuan baru. Pohon gaharu itu selain harganya yang selangit, juga dianggap kayu suci karena mitosnya karena harumnya itu maka dianggap pohon yang berasal dari surga. Wah, selain itu juga pohon gaharu bermanfaat di dunia medis, diantaranya obat penyakit TBC yang menyerang paru-paru. Apa Pak Camat ini setelah diguna-guna jadi bermasalah ya paru-parunya? Bisa jadi nih. Udah nih ngomongnya. Nih, gue minta deh sama lu. Kalau ngomong tuh jangan panjang-panjang. Pusing gue dengernya. Iya nih. Hehehe, sorry Bang Petruk. Kita mau langsung ke pantai buat nyebrang ke pulau itu kan Bang? Lah, mau nyebrang pakai apaan nih? Apa berenang gitu? Adik-adik aja lu. Hehehe, iya lupa ya Bang. Kita ke tempatnya cewek amis itu dulu kan, si Dini. Iya nih. Kayaknya kita repot gak ya bawa nih 2 bocah truk? Apalagi ditambah 1 lagi ntar. Ya, mesti gimana lagi, Reng? Babe Semar udah bersabda semalam. Kita mah ngikutin aja. Oh Bang, lagian yang tahu kayu gaharu merah itu kan si Canggih. Sedangkan si Limbu kalau kita nanti ada yang luka-luka atau kecelakaan, dia bisa ngobatin. Iya juga ye, gak ada dia, kita juga gak bisa nemuin tuh pohon gaharu merah.
Ngomong-ngomong, boleh nggak Ye, Aye kenalan? Wah, dikirain. Abang udah dikasih tahu sama saudara abang nama Aye. Biar Ahdol Din. Neng, nama Aye Bagong. Oh, nama Aye Andini. Nama panjangnya Dirgandini. Si Bagong kenapa nggak kebauan ya truk? Au ah, pilek kali direm. Nah, kita udah sampai nih. Ayo kita siap-siapin perahunya. Iya bang. Kalau kayak gini jadi ingat waktu kita di Gunung Pewayangan ya. Iya truk. Lautnya bersih ya di sini. Pasti banyak ikannya nih di dalamnya. Bisa juga tuh buat pendapatan warga kampung. Akses kemari pun tadi udah bagus jalannya. Cuman emang jauh sih. Lu Din bisa nih cari ikan. Mulai lagi dah Lugi. Jauh dari Bang Petruk aja kerocos terus. Hehehe. Sorry Bu. Ya, bisa sih cari ikan di sini, tapi terlalu jauh nih. Wah, mendung Din, gelap banget. Oh iya, ini kan musim hujan. Wah, gawat dah ini. Tenang nih, jangan panik. Nanti kita malah semakin bingung. Coba masukkan tanganmu ke dalam air dan katakanlah, jadilah sahabatku. Oh gitu ya Din. Reng, gimana nih? Tenang truk. Bismillah aja. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pakai tas masing-masing ya. Amin. Amin. Waduh, udah mulai hujan, Bang. Siap-siap aja semuanya. Pegangan, ombaknya akan semakin besar. Hah? Yang bener lu Din. Buset, bener juga apa yang dikatakan si Andini. Ombaknya semakin gede. Ye, emang pengalaman di beginian truk. Iya, Bang. Mudah-mudahan kita selamat dah dari badai ini. Duh, kenapa gua jadi takut begini? Pegangan yang kuat aja nih, Bu. Baik Din. Iya Din. Waduh, ombaknya udah gede banget, Reng. Bang. Pegangan truk, dong. Kita terabas ombak-ombak ini. Bin, pulin gasnya ye. Baik, Bang.
Limbu sama Canji. Gak kelihatan, Reng. Lu ngeliat gak, Gong? Enggak bang. Baiklah, kita doakan aja semoga dia baik-baik aja. Sekarang kita terus ke arah utara, Gong. Truk. Iya bang. Buset, masih deras aja hujannya, Reng. Gong, Kita tetap bersama Ye, jangan sampai terpisah. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga ke daratan. aduh, kepala gue pusing. Ini pulau ikan kah, Reng? Di mana ini bang? Mudah-mudahan ini pulau ikan itu, Truk. Gong. Ya, mudah-mudahan aja, Ye. Terus sekarang kita gimana, Reng? Kita cari aja dulu di dalam hutan itu sungai atau danau yang bisa kita minum airnya. Sekalian kita bermalam di sana sambil mengeringkan badan dan pakaian yang ada di tas kita. Untuk selanjutnya kita pikirkan lagi nanti. Siap bang. Kita kehilangan Bang Gareng, Bang Petruk, sama Bang Bagong, Bu. Iya, Din. Terus sekarang gimana nih? Kita bawa aja si Canggih ke arah utara, sesuai arah perahu yang kita kendarai tadi. Siap, Din. Duh, hujannya masih deras, Din. Dan ombaknya juga masih tinggi. Hah? Apa itu, Din? Tenang, Bu. Sepertinya kita beruntung. Kita ditolong oleh penyu raksasa. Wah, alhamdulillah. Din, perahumu di mana? Gak kelihatan ya? Sudah, gak usah dipikirkan. Aku nanti bisa minta ke Pak Lurah soal itu. Yang penting sekarang, keselamatan kita dulu difikirkan. Aduh, kepala gue. Hah? Ki, lu udah sadar? Iya, Bu. Wah, penyu raksasa. Bisa nih dibawa ke rumahnya Bang Bagong buat koleksi ikan di kolam yang gue bikin, Bu. Soalnya dulu orang udah dibantuin sama ini penyu malah mau ditangkap. Lebih baik dilepaskan ke alam bebas aja, Gi, biar dia leluasa hidupnya. Wah, iya juga ya, Bu. Kita dibawa kemana nih sama penyu ini, Din? Sepertinya ke pulau itu tuh. Wah. Kata Babe Semar, nama pulau itu apa ya tadi? Lupa ayam, Bu. Sepertinya sih pulau ikan, Gi, namanya. Mudah-mudahan pulau itu yang dimaksud Babe Semar ya. Iya, Din. Selamat jalan penyu yang baik. Semoga kita berjumpa lagi. Dah. Dah. Wah, sayang sekali ya. Padahal bisa jadi binatang peliharaan. Hus, emangnya dia kucing, Gi? Udah, sekarang gimana, Din? Pakaian kita kan masih basah. Begitu pula yang di tas kita masing-masing. Sekarang kita cari tempat yang baik buat menginap, pasang tenda, dan menjemur pakaian. Di sini aja, Din. Kita menginapnya. Pemandangannya indah, lautan membentang. Persediaan makanan juga masih ada kan? Kita nggak bisa minum air laut nih. Jadi kita mesti mencari sungai atau danau yang airnya bisa kita minum. Ayo kita mulai jalan masuk ke hutan. Nah, bener tuh, Gi. Lu adik-adik aja mau nginep di sini. Ayo kita siap-siap. Hehe, lupa ayam, Bu. Siap dah, Din.
kalian kan mencari pohon gaharu merah di Gunung Swargaloka di pulau ini. Tapi apakah kalian tidak mengetahui tepatnya ada di mana pohon gaharu itu? Pulau ini kan luas, Bu. Nih, Kata Babe Semar sih kita harus menemui penghuni pulau ini, Din, yaitu siluman ikan. Mereka lah nanti yang akan menunjukkan di mana pohon gaharu merah itu. baiklah, berarti selepas kita istirahat malam ini, besok pagi kita cari penghuni pulau ini. Nah, akhirnya ketemu juga air yang bisa kita buat minum. Baiklah, kita buka tenda di sini. Sementara kalian pasang tenda dan menjemur pakaian-pakaian basah, aku akan mencari ikan di danau ini. Siap, Din. Wah, tempat ini gak kalah indahnya ya sama yang di lautan tadi. Enak nih kalau bawa pancingan tadi. Bisa mancing ikan kita di danau ini. Udah, Ki. Ayo buruan, kita pasang tenda dan jemur tas sama isi tas kita. Hehehe. Iya, Bu. Gimana keadaannya Bang Bagong ya, Din? Jadi khawatir aye. Besok pagi sambil mencari penghuni pulau ini, kita cari mereka, Bu. Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa dengan mereka. Lu gak tanyain Bang Petruk sama Bang Gareng, Bu? Dia kan juga sama-sama Bang Bagong, hehehe. Iya, mudah-mudahan mereka gak kenapa-napa ye. Amin. Amin. Nah, pisau untuk menajamkan kayu sudah aku dapat. Oh iya, Bu, nih, jangan lupa juga cari ranting-ranting pohon untuk membuat api ya. Kalian membawa korek api kan? Siap, Din. Tenang aja, semuanya sudah tersedia. Baiklah, aku mencari ikan dulu, agar persediaan makan kita cukup buat besok-besok. Kita simpan saja dulu nanti. Hap, ternyata banyak ikan juga di danau ini. Cukup kuambil 3 untuk 3 orang. Siapa dia? Baunya sama sepertiku. Tetapi kenapa memakan kaumku? Sebaiknya kulaporkan ke kawan-kawan agar orang ini segera ditindak. Aku lupa tadi, sebaiknya aku persiapkan juga untuk makan besok pagi. Jadi, kutangkap 6 ikan. Cukup, sudah waktunya kembali ke Limbun dan Canggih. Bu, nih, makan ikan ini dulu ya kalian. Untuk bekal yang kita bawa, kita makan nanti malam saja. Sedangkan besok pagi kita bisa makan ikan lagi. Dengan demikian kita bisa menghemat bekal kita. Siapa tahu kita akan lama di pulau ini. Baik, Din. Bu, kayaknya ada yang lupa dari pesanan Babe Semar. Apa ye? Gak ada kok, Ki. Udah, yang penting perut kita kenyang hari ini. Lagian gue udah lapar berat nih. Lu mah makan melulu sih pikirannya, Bu. Ya udah dah, daripada kelaparan ntar gua tambah kurus lagi. Bu, air udah diambil dari danau itu. Setelah ini nanti tinggal kita masak air. Udah, Din, tenang aja. Ternyata di sini dia bersembunyi. Sekarang tinggal tunggu waktunya dia lengah, baru kita sergap.
Limbu mana Ngi? Itu di sebelah lagi sholat isya ya, Din. Lu nggak sholat? Hehehe, lagi dapet Ngi. Wah, hati-hati, Din. Siluman sukanya kayak gituan. Hah? Yang bener Ngi? Iya, Din. Itu kata Babe Semar. Rotinya nanti jangan dibuang, tapi dibakar aja. Oh iya, nanti waktu kita tidur, sepatu dipakai aja ya Ngi. Biar kalau ada apa-apa, kita bisa langsung lari. Baik-baik, Din. Kok gue jadi takut ya kalau ada yang dapet? Soalnya gue pernah sih, Din. Lagi dapet ditongolin kuntilanak waktu di kampung Tumaritis. Udah, nggak apa-apa Ngi. Selama kita ngikutin anjuran Babe Semar, insya Allah aman Ngi. Amin. Duh, kenapa ini malam pakai hujan segala lagi? Jadi makin horor aja dah. Hujan itu pemberian Tuhan, Ki. Kita mesti bersyukur. Lu malah kayak mengeluh gitu. Iya Ngi, udah tidur aja. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa malam ini. Bu, lu udah tidur? Yah, pelor lu. Nempel molor. Din. Yah, udah tidur juga. Ya udah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya dia udah lengah malam ini. Saatnya menangkap mereka. Hehehehe. Bagaimana kawan-kawan? Apa kalian udah siap menangkap mereka? Siap dong. Di dalam tenda inikah mereka yang memakan kaum kita itu? Betul sekali. Seperti yang kita lihat tadi siang. Nih, Bu, bangun. Kalian dengar tidak ada orang yang ngobrol di luar? Hah? Iya, denger, Din. Itu siapa ya? Terus apa nih yang akan kita lakukan, Din? Baik, sekarang kita diam-diam pakai tas masing-masing. Setelah itu, tunggu aba-aba dariku untuk melarikan diri. Baik, Din. Gimana? Sudah siap semuanya? Sekarang kita tangkap mereka. Ayo. 1, 2, 3. Waduh, Hah? Mereka melarikan diri. cepat kejar. Siap. Cepat lari nih, Bu. Siap, Din. Duh, gue nggak bisa lari cepet, Din. Duh, capek juga ya lari. Iya betul, kita istirahat dulu. Minum air sungai ini nih, Bu. Hampir aja gue nggak kuat lari. Apa kita udah jauh dari kejaran siluman itu ya? Gi, Din? Sepertinya kita sudah jauh dan mereka tidak bisa menemukan kita. Siap, ketangkap lu. Woi teman-teman, di sini nih orangnya. Siap. Ya, akhirnya ketangkap juga lu. Waduh, ketangkap juga kita, Din. Gi, Ya sudah, mau bagaimana lagi? Kita pun sudah terlalu lelah. Sekarang lu semua ikut kita ke kampung ikan. Ayo. baik Tuan Ikan. Tuan Ikan, kenapa kita ditangkap? Kita kan nggak salah apa-apa. Lu semua sudah melanggar pantangan pulau ini. Hah? Memangnya apa pantangan itu? Lu semua sudah memakan ikan di pulau ini. Hah? Nih, Bu, emangnya kalian nggak dapat pesan dari Babe Semar soal ini? Gue gak dapat pesan apa-apa sih, Din. Wah, iya, gue baru inget, Bu. Kemarin kan sebelum berangkat kemari, Bang Gareng, Bang Petruk,
sama Bang Bagong dipesenin pesen itu, tapi kita malah asik ngobrol. Hah? Yang bener Ki? Ah, lu gimana sih Bu? Pantesan waktu gue mau makan ikan bakar itu semalam kok ada yang ngeganjel ya, tapi gue lupa Bu. Din, Aduh, kalian gimana sih? Melanggar pantangan itu hukumannya berat nih, Bu. Nah, sekarang kita udah sampai di kampung ikan. Tuan, kita jangan dihukum ya. Tidak bisa. Melanggar pantangan pulau ini berarti mati. Hah? Mati? duh, mana gue belum kawin lagi. Lu sih Bu, ngajak ngobrol kemarin. Jadinya kita nggak ngedengerin petuahnya Babi Semar kan? Jangan salahin gue juga dong Ki. Lagian lu juga kan yang ngomongin nyerocos melulu kemarin. Udah, sekarang kita pikirkan aja bagaimana caranya supaya kita lepas dari hukuman ini. Cepat masuk ke dalam kerangkeng itu. Baik Tuan Ikan. Ah, cuma dimasukin ke kerangkeng kok Din, tenang aja. Iya Din, alhamdulillah. Woi, tarik dia ke atas. Baik Tuan. Hah? Kita ditarik ke atas Ki. Din, Makanya jangan senang dulu kalian. Mereka bicara nggak main-main. Ingat, ketika matahari sudah terbit nanti, langsung masukkan dia ke dalam air. Biarkan mereka dimakan ikan-ikan itu. Semalam mereka memakan ikan. Sekarang waktunya ikan memakan mereka. Piran Hangi, Bu. Hah, alamak, mampus dah kita. Ma, tolong. Sebelum matahari terbit, kita langsung berangkat ye. Sekarang kita sarapan dulu. Siap, Reng. Bang, kira-kira Andini selamat nggak ye? Mudah-mudahan dia selamat Gong. Emang kenapa? Khawatir amat lu sama dia. Roman-romannya, lu ada benih cinta ye, Gong. Ah, enggak kok bang. Pan yang sama dia ada si Cangih sama si Limbuh juga. Udah, lu nggak usah malu-malu, Gong. Kita kan saudara lu. Pasti support kok, tenang aja. Kita ikutin arus sungai ini aja. Sebab perkampungan itu rata-rata dekat dengan sungai. Siap bang. Gong, lu ikutin saran abang lu nih. Kalau soal percintaan mah, mending lu langsung aja utarakan cinta lu sama si Andini. Daripada dipepet orang lain ntar. Masa sih baru ketemu langsung nembak bang? Aye mau PDKT dulu dah. Ah, kelamaan kalau gitu mah. Lu sama si Gareng mah sama aja, nggak jantan. Udah, masing-masing orang kan punya cara yang beda-beda Truk kalau soal percintaan.
Jadi kita hargain aja jerih payah orang lain. Ya, gue kan cuman kasih masukan, Reng, sebagai saudara. Hehehe. Akhirnya sampai juga kita di kampung ikan truk, Gong. Wah, ini ye kampungnya. Luar biasa ye. Ternyata ada kampung gaib di mari. Ya, namanya juga di hutan, jauh dari pemukiman, Gong. Woi, bangsa manusia, selamat datang di kampung ikan. Ada keperluan apa kalian kemari? Anu Tuan, aye mau minta tolong untuk ditunjukkan di mana letak Gunung Swargaloka dan pohon gaharu merah. Oh gitu, boleh aja. Tolong! Siapapun, tolong! Hah? Itu seperti suara Limbu sama Cangi. Hah? Kejar mereka. Andini, Stop, jangan diturunkan Tuan. Andini, Hah? Ada apa? Kenapa kalian menghentikannya? Mereka teman-teman kami Tuan. Wah, sayang sekali. Mereka melanggar pantangan pulau ini. Hah? Jadi lu semua pada makan ikan di pulau ini nih? Din. Iya Bang Gareng. Duh, mampus dah kita. Lu gimana sih? Emangnya lu gak denger pesennya Babe Semar waktu kita mau berangkat kemarin? Maafin kita Bang Gareng. Kita waktu itu pada ngobrol. Madeki pedah, bego amat sih lu nih. Terus sekarang gimana nih? Bang Petruk, Bang Gareng, Bang Bagong, coba bujuk mereka untuk membebaskan kita. Jika tidak bisa, mintalah tebusan. Barangkali ada yang bisa kita bantu. iye bang, coba minta tebusan aja. Baiklah. Tuan, bagaimana kalau kawan-kawan ini kita tebus dengan bantuan dari kami? Bagaimana? Apa ye? Coba kalian ada masukan enggak? Tuan, itu Aceh yang buaya putih. Wah, iye. Baiklah, lu semua ikut sama gue. Baik Tuan. Din, lu tunggu ye, kita pasti bisa ngebebasin kalian semua. Siap Bang Bagong, mudah-mudahan kalian berhasil. Amin. Amin. Kira-kira apa Tuan tebusannya? Hahaha. Kalian harus bisa memusnahkan buaya putih itu. Ya, cuman buaya. Gampang itu mah Tuan. Kita tebas aja pakai golok sama kapaknya saudara Aye juga. Udah kok itu buaya. Sekate-kate lu ye truk, kenapa lu nggak ikutan nebas tuh buaya? Ye, Aye kan pakai cangkul, Reng. Mana bisa nebas buaya pakai cangkul? Wah, enak di elu dong bang. Kita-kita yang disuruh ngelawan buaya. Lu sendiri enak-enakan nyantai. Hehehehehe. Hah? Nah, itu dia buayanya. Madeki pedah. Mampus dah kita bang. Itu mah bukan buaya biasa, tapi buaya raksasa. Mana bisa kita ngebunuh raksasa itu Tuan? Gue nggak mau tahu. Pokoknya kalau teman kalian mau selamat, lu harus bisa ngebunuh buaya raksasa itu. Sebab karena dialah kaum gue jadi banyak yang mati. Bang, gimana nih caranya? Sebentar, biar gue pikirin caranya. Ya udah ye, gue tinggal kalian di mari. Sebab gue nggak mau jadi bangsanya. Gimana, Reng? Udah dapat ide belum? Tampaknya kita mesti menjebak raksasa itu. Baiklah, kita buat perangkap. Gong, truk, setelah raksasa itu terjebak di perangkap yang kita buat, baru dah kita musnahkan. Wah, ide bagus tuh, Reng. Kita lemahkan raksasa itu dulu, baru kita tebas. Ide yang bagus tuh. Ya udah, Gong, lu tebang pohon pakai kapak lu. Ingat, jangan terlalu besar pohonnya, ntar kelamaan. Baik bang. Dan elu truk,
buat lubang selebar dan sedalam mungkin. Siap, Reng. Nah, lu ngapain? Gue sama Bagong nebang pohon sama najemin pohon biar nggak lama, Truk. Oh gitu, siap dah. Lobangnya udah cukup lebar sama dalam kan, Reng? Sebenarnya sih kurang lebar, Truk. Cuman kita nggak ada waktu lagi. Biar dah. Tapi kalau dalamnya udah cukup. Habis ini kita tutup lobang ini pakai dedaunan. Siap, Reng. Nyam nyam nyam, enak banget ikan ini. Ah. Woi, buaya raksasa. Emangnya enak lu makan ikan terus? Nih, sekali-kali makan manusia. Ah, wah, makanan baru. Pastinya enak nih. Iye, makanan baru nih. Ayo kejar kita, buaya jelek. Ah, sialan lu ye. Pakai ngata-ngatain gue segala. Gue santap lu. Kabur, Truk. Gong. Siap, Bang. Ayo, kejar kita, buaya jelek. Ah, sialan lu. Awas lu kalau ketangkep. Siap-siap, loncat, Truk. Gong. Huk, huk, huk. Ah. Sialan, kaki gua. Ha, kena juga lu kejebak. Sialan, gue digagalin padahal gue buaya. Tetap aja kena. Brengsek, mending gue buru-buru kabur. Woi, mau kemana lu? Kejar, Truk. Gong. Siap, Bang. Huk. Wadaw, bisa-bisa gue binasa ini mah. Woi, jangan lari lu ye. Ah, sialan, kaki gue lubutan. Kejar dia sampai dapat, Reng. Gong. Siap, Bang. Ah, ada. Wah, dia kejebur ke sungai, Reng. Terus gimana nih, Bang, sekarang? Ya udah, kalau begitu kita telah berhasil memusnahkannya. Mudah-mudahan dia mati tenggelam nanti. Sekarang kita laporkan keberhasilan kita ini ke siluman ikan itu, Truk. Gong. Ayo dah. Bang Bagong gimana? Berhasil? Alhamdulillah, Bu, kita berhasil. Wah, akhirnya kita bebas ya, Din. Bu, Alhamdulillah. Emangnya nebus kita pakai apa, Bang? Musnahin buaya raksasa, Din. Ya Allah, luar biasa ya anak-anaknya Babi Semar bisa menaklukkan buaya raksasa. Iyalah, Bu. Cuman pakai otak sama kecerdikan pasti bisa lah. Mana siluman ikan itu, Din? Gimana? Apa kalian bisa memusnahkan buaya putih itu? Sudah, Tuan. Buaya raksasa itu sudah mati tenggelam. Bahkan kakinya sudah tertancap batang kayu. Sudah dipastikan
dia tidak akan bisa lagi berjalan, apalagi menyelamatkan diri. Mana buktinya dari pernyataan kalian itu? Wah, Reng, gimana nih? Kita nggak punya bukti apa-apa. Kalian mau coba-coba berbohong kepada kami, penduduk kampung ikan? Hah? Kurang ajar kalian. Emangnya penduduk kampung ikan mudah dibohongi? Tuan, coba Tuan lihat goa yang didiami buaya raksasa itu berada. Pasti buaya itu sudah tidak ada lagi. Alasan. Bisa saja dia hanya melarikan diri dari kalian yang sewaktu-waktu bisa kembali lagi kemari. Sumpah Tuan, kami nggak bohong. Tuan, demi Allah kita nggak bohong. Sudah, kalian jangan banyak cincong. Cepat lepaskan kerangkeng itu. Biarkan para kaum kita menikmati daging segar perempuan-perempuan itu. Baik Tuan. Jangan Tuan. Cepat lepaskan dia. Siap Tuan. Jangan Tuan. Aduh, gimana nih? Bang Gareng, Bang Petruk, Bang Bagong, tolongin kita. Pak, tunggu. Hah? Ada apa, Mah? Anak kita sakitnya tambah parah, Pak. Hah? Terus gimana, Mah? Sudah kita obatin dengan ramuan para leluhur. Tapi tetap saja masih tidak manjur. Aduh, gimana, Ye? Lu kan bidan, tahu obat-obatan. Siapa tahu lu bisa nyembuhin tuh anak ikan. Terus kita buat kesepakatan aja sama tuh siluman ikan. Kalau tuh anak sembuh, suruh bebasin kita. Wah, ide bagus tuh, Gi. Tuan ikan, ayo bisa nyembuhin anaknya Tuan. Tapi dengan syarat kalau kita berhasil nyembuhin anak Tuan, bebasin kita. Gimana? Gimana, Ye? Udah, terima aja Tuan. Daripada anak Tuan nggak selamat. Oke dah. Tapi kalau anak gue justru bertambah parah sakitnya, lu semua gue empanin ke ikan piranha ini. Waduh, muke gile. Gimana Bang? Siap Tuan, kita terima. Hah? Sekate-kate lumbu. Yakin Ye, lu bisa? Yakin Bang Petruk. Bismillahirrohmanirrohim. Iye Truk, Gong, Bismillahirrohmanirrohim aja. Kita pasrahin semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah, turunkan mereka. Terus kita langsung ke rumah gue. Siap Tuan. Awas lu Yembu, kalau nggak bisa nyembuhin tuh anak ikan. Kalau sampai lu nggak bisa nyembuhin tuh anak ikan, kita semua bakalan jadi almarhum di mari. Tenang semuanya, obat-obatan ayo bawa lengkap kok. Gimana Din, kondisi lu? Nggak apa-apa kan? Tenang aja Bang Bagong, aku baik-baik aja kok. Alhamdulillah dah kalau begitu. Lu semua tunggu di luar, Ye. Biar gue sama Limbu aja yang masuk. Siap Tuan. Bismillahirrohmanirrohim. Sukses ya, Bu. Siap, Din. Wah, dia kena demam, Tuan. Ini ada obat penurun panas. Diminum 3 kali 1 tablet ya sehari. Yang bener lu. Ya udah, langsung gue suruh minum nih ke anak gue. Lu tunggu di luar. Kalau dalam 1 jam nih anak nggak turun panasnya, lu semua gue kasih empan ke piranha. Baik, Tuan. Gimana Bu? Udah hampir 1 jam nih. Belum ada tanda-tanda anak itu sembuh. Bentar Bang Petruk, dikit lagi juga turun tuh demamnya. Hahaha, sebentar lagi 1 jam. Kalau anak tuan gue belum juga turun panasnya, lu semua gua giring lagi ke kandang. Waduh, Bang, gimana nih? Woi manusia, gue ucapin selamat buat lu pade. Anak gue demamnya turun. Makasih Ye. Tuh kan bener Bang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, menurut kesepakatan tadi kan, kalau anak itu sembuh, kita semua akan dibebasin.
dan akan ditunjukin kemana jalan menuju Gunung Swargaloka dan di mana letak pohon gaharu merah itu. Benar sekali. Penduduk kampung ikan terkenal tidak pernah melanggar janji. Lu semua akan gue bekelin perahu untuk menuju Gunung Swargaloka itu. Siap, Tuan. Oh iye, ini gue kemarin ngambil tenda yang lu tinggalin. Nih, lu ambil. Wah, makasih ya Tuan. Ya, sama-sama. Oh iya, boleh kenalan kah? Mungkin nanti kita akan ketemu lagi. Nama Aye berganti nih. Yang gemuk ini si Limbu dan yang kurus ini si Canggih. Oh iye, kenalin nih, Aye Petruk. Nah, ini abang Aye, Gareng. Dan ini adik Aye, Bagong. Baiklah, Aye kepala suku kampung ini namanya Andri. Dan yang sebelah kanan kalian namanya Hendra. Dan yang sebelah kiri kalian namanya Heru. Buset, namanya bagus-bagus amat. Gak kayak elu, Bu. Ih. Ye, kayak nama abang juga bagus aja. Oh iya Tuan, kita numpang sholat duhur dulu sebelum berangkat menuju Gunung Swargaloka ye. Oh iye, silahkan. Nanti kita siapkan tempatnya dulu. Kita berangkat dulu ya Tuan. Dah. Iye, semoga semuanya selamat sampai tujuan. Dah. Dah. Buset, nih sungai sempit juga ye. Bener apa yang dikatakan Babe. Apa Babe pernah kemari ye? Mungkin juga Gong. Din, waktu di sono lu jadi kagak bau amis dah. Iya lagi, orang di sono penduduknya ikan semua, jadinya bau dia ketutupan. Iya juga ya. Jangan sampai kita kehilangan perahu lagi nih. Ntar kita kagak bisa pulang lagi. Iya nih, perahu ini satu-satunya alat kita untuk kembali pulang nanti. Bang Gareng, jangan sampai kita kehilangan lagi perahu ini ya. Siap, Din. Mudah-mudahan siang ini tidak hujan lagi seperti kemarin. Amin. Wah, ini nih yang dimaksud Tuan Andi tadi. Sungai yang diapit dua buah bukit. Luar biasa ye. Tinggi banget bukitnya. Syukur, alhamdulillah bukit ini menghalau ombak besar. Jadi kita aman dari serangan ombak walaupun hujan datang lagi. Oh gitu ya Din. Berarti kita sebentar lagi sampai nih Gi. Iya Bu. Bang Gareng, Bang Petruk, tadi kan waktu kita ngejebak buaya raksasa itu, dia nyemplung ke sungai ini. Kalau dia masih hidup, gaswat loh. Hush, udah kita positif thinking aja Gong. Anggap aja dia mati, gitu. Iya Truk, jangan sampai si Limbu, Canggih sama Andini tahu soal itu. Wah, hari udah sore aja, Reng. Iye Truk, oh iye. Bu, nih Din, lu tadi sholat udah dijamak kan? Alhamdulillah udah Bang Gareng. Iya Bang. Hehehe, ayo lagi dapat Bang Gareng. Wah, jangan lupa ye, tuh roti dibakar atau lu simpen lagi di tas lu, Din. Kalau enggak, bisa-bisa kita diusilin lagi sama siluman-siluman yang tinggal di pulau ini. Iya Bang, siap. Aku juga udah diberitahu sama Canggih soal itu. Bang, Aye kok jadi mikir ye, apa siluman ikan itu mendatangi kelompok si Andi di malam itu karena dia lagi dapet ye Bang? Itu kan karena mereka pada melanggar pantangan pulau ini. Kalau makan ikan itu dilarang. Mereka malah pada makan ikan. Iya Bang, tapi kok siluman ikan itu tahu kalau si Andini mencari ikan di danau yang mereka waktu itu memasang tenda? Iya juga ye. Udahlah Gong, yang penting sekarang kita diberitahu arah pohon gaharu merah sama siluman ikan itu.
Jangan lupa diikat perahunya biar aman. Siap, Din. Sekarang kita langsung pasang tenda aja di mari ye. Mumpung dekat sama sungai. Bagi-bagi tugas ye. Siapa yang ngambil air, siapa juga yang masak. Oke? Siap Bang Gareng. Besok pagi kita lanjutkan kembali perjalanannya. Kita istirahat dulu di mari. Nih, lu sama Limbu nanti masak ye. Biar gue sama Bagong yang ngambil air. Andini sama Gareng nyiapin tenda masing-masing. Siap Bang Petruk. Untung aja ini tenda dibawa lagi sama tuh siluman ikan yang Gi. Coba kalau enggak, masa kita tidur bareng sama Bang Petruk sama Bang Gareng. Sebenarnya sih kalau nggak bawa tenda, kita bisa bikin tenda pakai ranting-ranting pohon dan daunan, Bu. Nah, iya tuh, bener apa yang dikatakan si Andini. Waktu kita dapat tugas dari Babe Semar ke Gunung Pewayangan, juga kita tuh kehilangan tenda. Dan waktu itu kita pakai ranting dan dedaunan kering tidurnya. Oh, gitu ya Bang. Maklum lah Bang Gareng, kita campingnya pakai tenda kalau pas lagi naik gunung waktu di kampus dulu. Iya tuh Bang Gareng. Dulu waktu di kampus kita tuh pernah naik banyak gunung. Seperti Gunung Pangrango, Gunung Salak, Gunung Cerme, Gunung Slamet, Gunung Buta. Dor, ayo, mulai lagi dah lu nyerocos. Ntar lu sebutin dah tuh semua gunung yang ada di Indonesia. Iya Bang Petruk. Waktu itu sih kita cuman dalam rangka wisata doang sambil mengisi liburan semester. Ya syukurlah, berarti lu semua udah punya pengalaman di gunung. Paling enggak lu tahu kehidupan di alam liar. Iya. Duh sialan, kebelet kencing lagi nih. Mana gelap banget. Bangunin Gareng nyuruh nemenin. Reng, bangun. Temenin gue dong kencing. Reng. Buset, tidurnya nyenyak banget lagi nih. Ya udah dah, terpaksa gue sendirian kencingnya. Bismillahirrohmanirrohim. Gimana ye kencingnya? Mending jangan jauh-jauh dah kencingnya. Ntar tersesat berabe gue. Nah, di mari nih. Gak terlalu jauh juga sama tenda. Mudah-mudahan aja gak ada ape-ape dah. Bang, ngapain lu di hutan gue? Hah? Buset, kepalanya gede banget. Ngapain lu di daerah gue? Hah? Reng, bangun, tolongin gue. Jat! Sialan lu, kepala gue dibutungin. Gue masih hidup, buruan lu pergi dari sini. Kalau enggak, teman-teman gue bakalan nangkep lu semua. Banyak ngomong lu, terima nih. Sialan lu. Hah? Ada apaan, Bang? Ada apa, Din? Ternyata betul kata siluman ikan itu. Hutan ini ada penghuninya dan mereka mengancam. Terpaksa malam ini kita beresin tenda dan kita tutup perahu kita dengan semak-semak. Kita pergi dari sini sekarang juga. Nih, bangunin Limbu. Iya, Din. Cepat kita tutupin perahu ini dengan semak-semak
Sementara yang lainnya gulung tenda dan ratakan api-apinya. Emangnya kenapa sih kita mesti pergi dari sini, Reng? Mana gue masih ngantuk lagi nih. Iya Bang Gareng, belum puas nih tidurnya. Soalnya kalau kita masih di sini, kita akan mudah disergap oleh penunggu gunung itu. Tadi kan salah satu dari kelompoknya sudah ada yang mengetahui kita berdiam di sini. Oh gitu ya, Din. Aduh, malam-malam kita jalan menyusuri hutan. Apa nggak berbahaya tuh, Din? Tenang aja nih, kan ada lampu badai. Kita pakai aja buat penerangan. Betul tuh apa yang dikatakan Bang Gareng nih. Tapi kita juga mesti hati-hati Bang Gareng. Sebab dengan memakai penerangan akan lebih mudah kita ketahuan sama penunggu gunung itu. Kita berjalan menyusuri sungai aja, Din. Jadi kita hanya waspada dengan yang berada di dalam hutan ini. Jadinya kan lebih mudah kalau seandainya ketahuan, kita tinggal hantem aja tuh penunggu gunung ke arah sungai. Baik Bang, ide yang bagus. Ngeri juga Yi, jalan malam-malam, jalannya nggak kelihatan, gelap. Iyalah Gong, makanya kita kalau menjelang malam selalu buka tenda kan. Iya Bang. Reng, tapi kalau kita jalan terus nih malam, resiko tersesat lebih banyak. Dan ada satu lagi resiko, yaitu kita akan kelelahan besok pagi karena kita nggak istirahat malam ini. Iya Bang Gareng, betul apa yang dikatakan Bang Petruk. Ayah juga udah lelah banget nih. Kalau bisa sih, malam ini kita tidur aja di mana dah, yang penting aman Bang. Daripada besok kita ngantuk malah nggak fokus nyari tujuan kita, yaitu pohon gahru merah. Bang Gareng, lebih baik kita bikin tendanya menggunakan ranting-ranting pohon. Dan tendanya kita buat bersembunyi di balik semak-semak. Begitu pula kita istirahatnya. Nanti jangan menggunakan penerangan. Bagaimana Bang? Boleh juga ide lu, Din. Baiklah, kita cari tempat yang kiranya tidak bisa dilihat oleh orang. Lalu kita dirikan bivak dengan menggunakan ranting-ranting pohon di situ. Siap, Reng. Buaya putih itu, Truk. Waduh, dia nyangsang di mari. Buset, dia udah mati apa masih hidup, Di? Bang Gareng, jadi itu buaya putihnya? Katanya Bang Gareng udah mati. Gimana sih? Mungkin itu dia udah mati, Bu. Udah, sekarang kita lanjut jalan aja. Wah, kalau sampai itu buaya raksasa belum mati, alamak, mampus deh kita. Ih, serem. Di sini kita aman mendirikan tempat istirahat. Semak-semak yang menutupi bivak kita cukup tinggi. Oh iye, malam ini kita jaga secara bergantian ye. 1 jam 1 jam. Pertama Bagong sama Limbu. Kedua Petruk sama Durgandini. Ketiga gue sama Canggih. Wah, Reng, masa gue sama si Amis? Lu aja dah. Sama gue aja Bang Gareng, si Andini mah. Udah, ini udah menjadi keputusan gue. Gue juga ngacak milihnya. Lu terima aja dah. Sekarang gue mau tidur dulu. Lu semua yang bukan giliran jaga, buruan tidur. Biar pas jaga fresh ntar. Ah, payah dah lu, Reng. Ya udah dah. Ya udah dah. Apa mau dikata? Bang Bagong ganteng, kita jaga bareng-bareng ya. Iye, selalu dah, Bu. Bang Bagong, ayo mau nanya nih. Ada apaan, Bu? Bang Bagong suka sama si Andini. Kalau iye, emang kenapa, Bu? Dia kan bau amis, Bang. Emangnya Bang Bagong nggak kebauan? Ah, enggak kok, Bu. Kok aneh ya, kenapa Bang Bagong nggak kebauan?
Lu jangan ngata-ngatain dia deh, Bu. Mentang-mentang lu gak suka sama dia. Ayah nggak bohong kok bang. Coba deh abang lihat Bang Petruk sama Bang Gareng. Dia aja nutup hidung kalau deket sama Andini. Udah ah. Sekarang kita fokus aja jagain di tenda. Nunduk, Bu. Hah? Ada apaan bang? Emangnya lu gak ngerasa ada getaran? Oh iya ye. Kira-kira siapa itu ye? Kan gua yakin ternyata masih hidup. Muke gile dah. Duh, gimana nih bang? Udah, semuanya tenang aja. Dia cuma lewat kok. Alhamdulillah, untung aja dia nggak ngeliat kita ye. Iya nih. Ya udah, sekarang gantian. Lu Truk sama Andini. Siap Bang Gareng. Kayaknya sejam tidur sebentar ye. Din, lu tahu nggak kalau adik gue si Bagong suka sama lo? Yang bener Bang Petruk, masa sih? Masa gue bohong sih? Gue kan kakaknya Bagong. Dia mau PDKT dulu katanya sama lo. Nggak berani ngungkapin dia. Wah, saya jadi nggak enak nih Bang Petruk. Udah, nggak apa-apa. Tadinya kan gue nyaranin buat terus terang aja. Tapi dia maunya kayak gitu. Ya udah, gue hargain upayanya dia dah. Bang Petruk, sebenarnya saya belum ada perasaan sama Bang Bagong. Tapi entah besok atau lusa itu tergantung dia. Iya, gue tahu. Mudah-mudahan aja dia bisa ngambil hati lu ya, Din. Ada yang lewat, Din. Nunduk. Siap Bang Petruk. Untung dia kagak ngeliat, Din. Iya Bang Petruk. Menurut siluman ikan itu kan kita mesti jalan ke arah gunung ini dan nanti akan langsung mengarah ke pohon gaharu merah itu. Bener nggak sih? Bener Bang. Tapi ini udah beberapa jam kita berjalan belum ketemu juga ye. Ya, mungkin masih jauh kali Bang. Capek juga ye naik gunung. Iya Bu, turun-turun gua yakin lu bakal kurus. Iya, gue kurus, lu makin kurus Gi. Ya, jangan dong Bu. Kalau gue kurus ntar gue makin gak laku dong. Ini aja gue belum dapet jodoh. Wah, gue bakalan jadi perawan tua nih. Bahaya kalau gue jadi perawan tua. Alamak. Dor, udah dibilangin lu jangan nyerocos melulu kalau di depan gue. Malah diulangin lagi lu nih. Hehe, sorry Bang Petruk. Kawan-kawan, di depan sudah tidak kelihatan pohon lagi. Jangan-jangan kita sudah sampai. Wah, iya ye. Waduh, ternyata jurang. Iye Bang, tapi udah ada jembatannya tuh. Mungkin di seberang itu pohon gaharu merah berada Bang. Iya Bang, ini jalan satu-satunya yang mengarah ke sana. Gak ada jalan lainnya. Ya udah dah, nyok kita langsung nyebrang aja. Aduh, mana gue takut ketinggian lagi. Udah Bu, lu pasti bisa. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim.
Lah, woi Bu, buruan apa? Lu pelan banget jalannya. Tunggu, dipanggil Bang Petruk, disuruh buruan. Ayo Bu, lu pasti bisa. Duh, gue takut banget nih, Gi. Ayo Bu, nih, kenapa lu pelan gitu jalannya? Ini Bang Gareng, Limbu takut ketinggian. Hah? Waduh, bakalan lama ini mah di mari. Ayo Bu, kamu pasti bisa. Iya, Ding. Hah? Ayo buruan Bu, nih, Din, itu di belakang lu ada penunggu gunung. Hah? Wah, itu dia orangnya. Ayo kita kejar. Ayo. Woi, berhenti, jangan lari lo. Waduh, kita mesti gimana nih Bang? Bu, buruan lu. Ditangkap penunggu gunung. Mampus lu. Malah gue gak bisa lari nih, Bang. Ayo Bu, buruan. Malah diem aja lu. Ayo Bu. Itu milik gue. Ayo Bang, lewat sini. Hah? Yang bener lu Tong? Iya Bang, gak ada lagi jalan lainnya. Hah? Dia masih di atas tuh. Woi, sialan lu Awas lu, gue cari lu sampai dapat. Udah, ayo buruan. Kita secepatnya melarikan diri dari tempat ini. Iya, Din. Ini bener nih lewat mari Tong ke arah pohon gaharu merahnya. Bener Bang, Abang ikutin aja. Percaya deh sama Aye. Awas lu kalau bohong. Gak mungkin lah Bang. Aye kan anak yang sakit itu, yang diobatin sama teman Abang yang gendut itu. Oh, jadi lu anak ikan itu. Iya Bang, untuk membalas budi, Aye ngikutin abang-abang semua sama temen Aye. Dia ada di luar goa ini. Emangnya lu nggak dicariin sama orang tua lu Tong? Enggak lah Bang,
Asal jangan sampai ketahuan. Aman, Bang. Ya, dasar bocah. Akhirnya lu datang juga. Iya nih. Wah, itu temen lu ya, Tong? Iya, Bang. Ayo semuanya, ikut aye. Sebentar lagi kita sampai. Ayo, Bang. Nah, ini dia bang, pohon gaharunya. Buset, ada banyak pohonnya. Ini mah hutan pohon gaharu. Gimana nyiriinnya pohon gaharu merah itu? Nih, ini semua pohon gaharu merah. Kalau pohon gaharu, Aye tahu bang. Dan ini benar. Tapi untuk gaharu merah, Aye nggak tahu. Coba kita cek aja dari getah pohonnya. Kalau merah, itulah yang dinamakan pohon gaharu merah. Berarti semuanya periksa getah semua pohon ini. Siapa yang udah ketemu, teriak. Siap, Din. Buset, udah 1 jam lebih, belum juga nemu getah yang warnanya merah. Semuanya putih. Woi, udah ada yang nemu belum? Belum, Bang. Belum, Truk. Lu nih, Bu, Din. Belum juga, Bang. Anyep bang. Belum bang. Aye udah nemu nih, Bang. Hah? Keren lu, Tong. Udah nemu aja. Ayo dah kita samperin. Siap. Wah, ternyata ini yang dinamakan pohon dari surga, ye. Semua pohon ini emang dinamain pohon dari surga. Tapi yang merah ini mungkin punya khasiat khusus. Emangnya kenapa sih dinamain pohon dari surga, Bang? Mana gue tahu. Tanya tuh si Canggih. Itu cuma mitos deh. Soalnya pohon ini wangi. Coba aja pun dari tadi waktu kita sampai mari. Baunya wangi banget, ya kan? Oh, gitu. Nah, sekarang apa nih yang mesti kita ambil nih? Cukup ambil beberapa daun, akar, kulit, dan daging kayunya aja. Biar pohon ini tetap terjaga, Din. Ya udah yuk, kita kumpulin daun dan ambil kulit serta daging kayunya. Habis ini kita istirahat dulu, jemur pakaian sama ngeringin badan kita masing-masing. Sekalian juga kita istirahat di sini, mumpung bau alamnya harum dan yang paling penting aman. Siap, Bang. Bagi-bagi tugas ya, kayak sebelumnya. Lu Gong, nih ambil air. Tong, lu kasih tahu ya sungainya. Siap, Bang. Buh, Truk, lu cari kayu bakar. Siap, Reng. Aye nggak dapet tugas, Bang. Ayah juga. Mau bang. Gak usah, Tong, lu masih kecil. Lu bikin tenda aja dari ranting. Lu cariin dah ranting-ranting yang pada berjatuhan di mari. Oke deh, Bang. Siap. Alhamdulillah, akhirnya kita dapetin juga ye kayu gaharu merahnya. Iya, Bang. Jadinya besok kita bisa pulang deh. Besok kita lewat mana ya bang? Kan jembatannya putus tuh. Lewat sungai aja, Bang. Kok? Hah? Lu kira kita ikan-ikan juga kayak lu, Tong? Yah, lewat mana lagi bang? Soalnya cuman itu jalan satu-satunya. Gimana kalau kita buat getek, Bang? Pasti bisa. Kita tinggal cari pohon bambu, kita potong, terus kita ikat pakai rotan bambunya. Gimana? Ide bagus tuh, Din. Bu, udah matang belum tuh makanan? Bentar lagi bang.
Masih jauh Tong sungainya. Lumayan lah bang. Din, pulang dari sini kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan kemana Bang Bagong? Ya, nonton layar tancap atau panggung dangdut lah, Din. Sehari-hari ayah nangkap ikan Bang Bagong. Bang Bagong sama ayah aja kalau Dini nggak bisa. Ogah gue mah, sama lu mah nggak cuman berat di boncengan, tapi berat di ongkos juga, Bu. PDKT-nya gagal dia, Reng. Hus, ketawe aja lu Truk. Bang Bagong kalau mau goncengannya enteng sama ayah aja. Gimana? Soal ongkos dijamin iris sama ayah mah bang. Iya, pulang-pulang budek gue nya. Lu kan kalau ngomong kayak kereta, panjang. Ki, lu gimana sih? Punya gue juga mau lombat juga. Hehehe, sorry Bu. Nah, kita udah sampai nih bang. Ya udah, sekarang masing-masing potong bambu ye. Lalu sebagian bambunya kita jadiin rotan buat iketan. Siap, Reng. Ya udah, mari kita menyebar. Alhamdulillah, selesai juga geteknya. Kuat nggak ye ini, Reng? Insya Allah kuat Truk. Coba sekarang kita naikin satu persatu. Siap, Din. Waduh, si Limbuh naik duluan. Mestinya yang kurusan dulu yang naik. Ya udah, ayah dulu ya. Tuh kan kuat. Sekarang mari kita pulang. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita terlepas dari kejaran tuh penunggu gunung. Iya betul Bang, kemarin kan dia masih ngejar-kejar kita. Waduh, berarti kita masih dalam situasi bahaya nih, Reng. Semuanya tetap waspada ye. Wah, bisa-bisa kita tenggelam lagi nih kalau sampai ketemu sama mereka-mereka. Gak usah takut, Mpok. Kan ada ayah si jago benar. Iya, Mpok. Ih, lu jangan nakut-nakutin gue dong. Selain waspada, semuanya tetap berdoa. Siap bang. Wah, itu mereka. Setelah lama kita mencarinya, akhirnya ketemu juga. Hehehe. Sekarang gimana bang? Langsung kita kejar dan tangkap aja. Secara dia pasti berhenti. Gak mungkin dia di sungai terus. Siap bang. Ayo kita kejar. Siap. Waduh, itu mereka. Cepat dayungnya Din. Siap Bang. Buruan bang. Hah? Buset, ketemu juga akhirnya sama kita. Woi, mau kemana lo? Gak bisa lari lo sekarang. Bisanya lu nyemplung ke sungai itu. Kejar sampai dapat. Waduh, gimana nih sekarang bang? Kita lemparin aja sama senjata yang kita punya. Siap bang. Tapi ayah nggak punya senjata, bang. Ayah juga, Bang. Lu gak usah, Bu. Nih, siap. 1, 2, 3, lempar. Akhirnya mereka pada berjatuhan juga. Paling nggak itu menghambat mereka. Iya Din, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tong, makasih ye, udah bantuin kita dari kemarin sampai sekarang. Iya bang, sama-sama.
Aye juga makasih udah disembuhin dari penyakit kemarin. Oh iye, sama-sama Tong. Kita mau langsung berangkat ye. Sampaiin salam ke orang tua lu sama kaum-kaum lu. Ya udah yuk, kita berangkat. Siap bang. Akhirnya kita bisa pulang sekarang, Ibu. Iya, Gi. Alhamdulillah. Besok kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Nanti setelah sampai kampung Tumaritis, saya langsung pulang ya teman-teman. Iye Din, makasih ye udah bantuin kita-kita. Sama-sama Bang Gareng, Bang Petruk, Bang Bagong, nih Bu. Din, kapan-kapan ayo main yuk ke rumah. Boleh aja Bang Bagong. Asik. Akhirnya kita keluar juga dari pulau ikan ini. Selamat datang rumah. Biar perahu ini bisa dibawa ke rumahnya Andini, lu, Bu, Gong, cari truk atau losbak. Lu jagain aja di pinggir jalan itu. Gue sama Limbu lagi sih, Reng. Yang lain kek. Gak apa-apa lah Bang Bagong. Emangnya kalau sama Ayah kenapa sih? Sorry Gong, gue juga asal tebak aja. Udah, itu tugas paling gampang. Yang lainnya bantuin gue sama Andini bawain nih perahu ke pinggir jalan itu. Siap, Bang. Siap, Reng. Bang Bagong kenapa sih dari kemarin kalau dipasangi sama Ayah, Bang Bagong merasa keberatan melulu? Enggak Bu, gue ngerasa dari lu datang kemari, lu ngerayu gue melulu. Lu PDKT ye, jangan-jangan lu suka ye sama gue. Gimana ya Bang? Kalau iya gimana Bang? Nah itulah yang jadi keberatan gue Bu. Gue gak mau nyakitin perasaan lu. Jadi lebih baik gue menghindar. Kita berteman aja ya Bu. Iya deh Bang. Bang, tuh ada truk. Oh iya, stop Bang. Kita istirahat dulu di mari. Din, lu jaga ye. Liatin kalau udah sampai tempat lu, berhentiin. Siap Bang. Truk, lu jaga sama Andini. Bangunin kita kalau udah sampai. Siap, Reng. Makasih ye Bang, udah nganterin kita-kita. Dah. Ayo, sekarang kita buruan masuk. Mudah-mudahan ada yang jagain nih rumah. Soalnya ini kan hari kerja, bukan hari libur. Wah, iya juga ya, Reng. Gak mungkin Bang rumah ini kosong. Kan Pak Camat lagi sakit. Pasti ada yang nungguin mah. Iya juga sih. Ayo dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Bentar. Alhamdulillah, akhirnya lu semua berhasil juga. Masuk. Siap, Pak. Gimana? Udah lu dapetin amanah dari Babe Semar? Udah, Pak Lurah. Tuh, di tasnya si Limbu. Ya udah, lu semua bersih-bersih dulu ya. Sementara gue nelpon Babe lu dulu. Siap, Pak Lurah. Beh, Gareng, Petruk, Bagong belum pulang juga ye dari Pulau Ikan. Emangnya Babe nggak khawatir sama mereka ye? Enggak, Im. Kan dulu juga pernah ke Gunung Pewayangan. Pulang kemari, selamat aja tuh. Wah, si Juna telepon. Ada apaan ye? Assalamualaikum. Be, ini anak-anak Babe. Limbu sama Cangi udah sampai di mari dan membawa kayu gaharu itu. Alhamdulillah. Langsung aja lu rebus kayu, daun, dan akarnya. 1 genggam aja selama setengah jam dengan 1 liter air. Apinya kecil aja. Habis itu lu minumin. Ntar gue langsung ke sono deh. Ya udah Be, ditunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangsat. Boga Genta, kenapa engkau gagal membunuh camat itu? Maaf Kakanda, ternyata di pihak dia ada seseorang yang mampu mengalahkan sihirku. Baiklah, kita mesti membuat siasat baru.